Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Balik lagi bersama saya Bagas Saputra. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas apa itu saham dan apa keuntungannya, di video kali ini kita bakal bahas resiko investasi saham dan gimana cara beli saham. Jadi sobat, investasi saham selain punya keuntungan tentu juga punya yang namanya resiko. Nah, resiko investasi saham itu ada dua. Ada resiko capital loss dan ada resiko likuidasi. Yang pertama kita bahas dulu resiko capital loss. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain. Kalau capital gain adalah kenaikan harga saham, maka capital loss adalah penurunan harga saham. Kita ambil contoh grafik saham PT Bank BCA. Pada tanggal 10 Januari 2020, harganya Rp6.725 per lembar. Kemudian terjun bebas di harga Rp4.765 per lembar pada tanggal 20 Mei 2020. Ya, kita semua pasti tahu lah ya penyebab turunnya harga saham Bank BCA pada saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Tapi nggak hanya Bank BCA aja loh yang terjun bebas harganya. Semua saham di Bursa Efek mengalami terjun bebas akibat pandemi COVID-19. Kok bisa? Ya, pandemi COVID-19 ngebuat ekonomi menjadi lumpuh. Banyak perusahaan kolaps, kemudian terjadi PHK, pariwisata tutup di mana-mana. Di ketidakpastian ekonomi ini, banyak yang memilih menjual sahamnya sehingga terjadi penurunan yang gila-gilaan banget. Bagi kebanyakan investor, ini adalah peristiwa memilukan karena banyak yang menjual rugi aset sahamnya. Tapi bagi beberapa investor, ini adalah opportunity. Kalau kata Long Kehong, Warren Buffett-nya Indonesia, carilah saham Mercy yang seharga Avanza. Nah, ini kejadian di saham Bank BCA. Gimana enggak, harga saham Sultan ini turun gila-gilaan akibat COVID-19. Kalau kita ngeliat berita, banyak orang yang kekayaannya meningkat pesat. Bisa jadi mereka adalah yang melihat risiko ini menjadi sebuah peluang. Nah, inilah risiko. Selalu ada peluang di dalamnya kalau kita paham dan terus mau belajar. Capital loss jadi risiko yang harus kita hadapi kalau mau berinvestasi saham. Dan sebagai catatan, kalau sobat udah beli saham terus turun, sobat belum rugi selama belum menjual sahamnya. Penurunan saham hanyalah angka, namun dengan menjual sahamnya maka sobat merealisasikannya. Percayalah, kalau sobat beli saham blue chip, saham yang fundamental bagus, seiring waktu pasti akan terus mengalami kenaikan. Resiko juga semakin mengecil kalau sobat berinvestasi dengan rentang waktu yang panjang. Hal itu bisa dibuktikan dengan saham Bank BCA. Di rentang 5 tahun bisa kita lihat kenaikannya yang konsisten. Oh ya guys, saham Bank BCA hanyalah contoh ya, karena masih banyak saham blue chip lain yang bagus juga. Resiko yang kedua adalah likuidasi. Likuidasi adalah perusahaan yang kita beli kolaps atau bangkrut. Nah, resiko likuidasi kalau menurut saya adalah hal yang sulit terjadi sama saham-saham perusahaan besar. Dengan adanya risiko ini, kita tentu bisa memutuskan untuk membeli saham perusahaan yang mana. Dengan adanya risiko likuidasi, harusnya bisa menjadi keputusan kita untuk tidak membeli saham gorengan dan memilih saham blue chip sebagai investasi jangka panjang. Nah, itulah resiko investasi saham. Tapi, resiko itu nggak usah dipikirin. Resiko itu dipelajarin dan dihadapin. Karena kalau ngomongin resiko, tentu semua hal yang ada dalam hidup kita ini pasti beresiko. Memilih pekerjaan, memilih pasangan, memilih pendidikan, semua ada resikonya. Namun ketika kita sudah belajar, tentu kita akan siap dengan yang namanya resiko. Karena kita paham sama apa yang bakal kita hadapi dan kita bisa merubah resiko menjadi sebuah peluang. Terus gimana cara beli sahamnya? Gampang banget sobat. Yang pertama, sobat harus ikut SPM dulu. Nah, SPM adalah sekolah pasar modal. Di sini sobat bakal belajar dari basic soal pasar modal plus langsung dibukakan rekening saham dan diajarin gimana cara beli sahamnya. Ikut SPM gak bayar sobat. Sobat hanya cukup siapkan dana 100.000 untuk buka rekening saham. Nantinya 100.000 itu bisa jadi saldo yang bisa sobat pakai untuk beli saham. Sama kayak buka rekening bank. Selain itu nanti bakal dibuat grup WhatsApp buat informasi dan tempat sharing. Keren banget kan? Di mana SPM-nya diadain? Kalau sobat jauh dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia atau nggak ada waktu datang ke kantornya, tenang aja, sobat bisa ikut SPM online. Belajarnya online, daftarnya online, buka rekening sahamnya pun online. Mudah banget kan? Nah, sobat bisa dapetin info sekolah pasar modal di akun Instagram @idx_event. Di sana, sobat bakal dapat informasi jadwal sekolah pasar modal online. Nah, sebelum buka rekening saham, sobat bisa siapkan dokumennya. Ada KTP, NPWP, dan rekening bank. Kalau NPWP belum ada, sobat tetap bisa ikut kok. Nanti bisa diisi formulirnya. Itulah dia resiko investasi saham dan gimana caranya beli saham. Semoga bermanfaat, terus belajar karena investasi itu seru.